Swastiastu. Kami, siswa 1251, mempersembahkan video pembelajaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan! 'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Kamu nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Udah lama gak muncul. Anjay. Nomor 9 ada pembunuhan, tolong segera ke sini. Terima kasih. Selamat siang. Tadi kami menerima laporan bahwa di sini ada pembunuhan. Bagaimana kronologisnya? Siapa yang menelpon? Saya yang menelpon, Pak. Oh iya. Tadi kita pulang sekolah, terus dengan teman-teman. Habis itu teman saya yang ini melihat bahwa korban sudah ditusuk. Terus saya telepon. Siap. Boleh semua adik-adik pindah ke sana, Bu. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cempaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Afdan dan Saudari Amelisa pada hari ini, Senin 14 November 2022. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Demi kelancaran sidang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cempaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan. Pertama, dengan cara pemeriksaan dengan bahwa terdakwa Saudara Ahdan dan Saudari Amelisa pada hari ini 14 November 2022 dibuka. Para panitera, persilahkan terdakwa duduk. Kepada terdakwa pembunuhan dipersilakan untuk menduduki kursi di sidang. Apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Penuntut umum, dipersilakan dakwaannya. Baik Yang Mulia, dalam kasus ini
terdakwa terkena pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baiklah, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan? Mengerti yang mulia. Bagaimana penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Tentu yang mulia. Penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukannya tes bahwasanya terbukti terdakwa sedang berada dalam pengaruh alkohol yang tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak sadarkan diri dan ini menunjukkan terdakwa tak sepenuhnya bersalah. Pada panitera, dipersilakan saksi memasuki ruangan. Kepada saksi dipersilahkan untuk menduduki kursi sidang. Bersumpah. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Saksi 1, Divianti Nabila dipersilahkan. Yang mulia, Saksi 2, Nurhaliza dipersilahkan. mulia, Saya, selaku Hakim Ketua, menyatakan bahwa hasil sidang pada tanggal 14 November 2022, Saudara Afdan dan Saudari Amelisa terkena pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan dipidana penjara 15 tahun penjara. Dengan ini, sidang resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Pertama-tama memperkenalkan saya Babin Kaptipmas sebagai anggota kepolisian sektor Pemini, Polsub sektor Mempanga. Nama saya Brigadir Iwayan Deni Ruben, pangkat saya Brigadir. Saya beralamat tinggal di Desa Mensung, Kecamatan Mempanga. Yang pertama-tama saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang terutama itu hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa memandang bulu maupun unsur lapisan masyarakat manapun harus diberikan keadilan hukum yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam hukum negara, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Pentingnya perlindungan hukum dan penegakan harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum. Ketidaknyamanan, ketidakadilan bagi warga negara harus diberikan perlindungan oleh negara sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan di negara yang berdasarkan dengan hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia telah diatur dalam pasal yang tertulis dalam Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal yang 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta melakukan penegakan hukum seadil-adilnya.